warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil galeri museum kami yang berjudul Merari Siregar. Sebelumnya, perkenalkan saya Mia Riani dengan NIM 25020074172 dan rekan saya. Saya Ivanda David dengan NIM 25020074190. Saya Mega Diavianti dengan NIM 25020074119. Saya Nur Ani Marsa Sabrina dengan NIM 25020074083. Dan saya Zika Izur Ramadhani dengan nomor NIM 2500746. Galeri museum ini kami buat untuk mengenal lebih dekat salah satu sastra penting dari Angkatan Balai Pustaka, yaitu Merari Siregar. Lewat karya dan kisah hidupnya, kita bisa melihat bagaimana sastra Indonesia mulai berkembang menjadi lebih modern dan menggambarkan realitas sosial pada zamannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas galeri museum ini. Yang pertama, biografi yang akan disampaikan oleh rekan saya Zika. Kepada Zika, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Merari Siregar. Merari Siregar ini lahir di Sipiro, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 13 Juli 1896. Beliau menempuh pendidikan di Public School, Sekolah Guru di Osenwis, Jakarta. Setelah lulus, beliau bekerja sebagai guru di Medan dan di Jakarta, lalu menetap di Kalianget, Madura, hingga wafat pada tanggal 23 April 1941. Merari Siregar sendiri dikenal sebagai sastrawan dari Angkatan Balai Pustaka, yaitu masa awal berkembangnya sastra modern Indonesia. Karyanya banyak menggambarkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada masa kolonial. Baik, selanjutnya analisis karya yang akan dibahas oleh rekan saya, Dapi. Saya persilahkan. Oke, baik. Untuk analisis karya Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Novel Azab dan Sengsara diterbitkan pada tahun 1920 dan menjadi novel pertama yang terbit di Indonesia. Karya ini menyoroti ketidakadilan gender dan tekanan adat terhadap perempuan. Tokoh utama, Mariamin, digambarkan sebagai perempuan yang terjebak dalam sistem perjodohan yang tidak adil. Melalui kisah Mariamin, Merari memperlihatkan bagaimana perempuan sering diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Novel ini mengangkat 3 isu besar, yaitu subordinasi perempuan, marginalisasi, dan ketidaksetaraan sosial. Azab dan Sengsara menjadi karya penting karena membawa gagasan baru tentang keadilan dan hak individu di tengah adat dan tradisi yang menekan. Baik, selanjutnya kutipan karya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mega. Saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kita mengambil kutipan karya Merari Siregar dari novel Azab dan Sengsara, yaitu kutipannya, si ibu yang sakit itu tiada menjawab perkataan anaknya itu. Ia memandang muka Maryamin dengan mata yang menunjukkan betapa besar cintanya dan kasih sayangnya kepada anak itu. Nah, kutipan ini menunjukkan kasih sayang dan penderitaan batin seorang ibu dan anak perempuan yang harus menerima nasib karena tekanan sosial. Melalui kutipan ini, Merari Siregar menggambarkan sisi kemanusiaan yang dalam dan menyentuh hati pembaca. Baik, selanjutnya diskusi 1 dan 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya Marsa. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait diskusi 1 dan diskusi 2. Nah, dari kelompok kita, yang pertama kontribusi Balai Pustaka terhadap sastra modern di Indonesia. Balai Pustaka sendiri berperan penting dalam perkembangan sastra modern di Indonesia. Lembaga ini menjadi penerbit karya-karya awal berbahasa Indonesia yang teratur dan mendidik. Balai Pustaka juga membuka jalan bagi munculnya pengarang besar seperti Mirari Siregar, Mara Rusli, dan lain-lain. Melalui karya-karya mereka, Balai Pustaka memperkenalkan tema sosial, moral, dan budaya yang lebih realistis dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Untuk diskusi kedua yaitu peran IPTEX dalam memahami sejarah sastra. Kemajuan IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra dengan lebih hidup. Teknologi memungkinkan kita untuk mengakses arsip digital, e-book, jurnal daring, dan situs resmi seperti Dapobus atau Semantic Scholar. Kita juga bisa membuat infografis, video, dan peta sastra untuk memvisualisasikan karya dan tokohnya. Nah, dengan cara ini, pembelajaran sastra tidak hanya membaca teks lama, tetapi juga menghidupkan kembali nilai dan konteks sejarahnya. Dari galeri museum ini, kita dapat melihat bahwa Merari Siregar adalah pelopor sastra Indonesia modern yang berani menyuarakan realitas sosial melalui karya Azab dan Sengsara. Balai Pustaka berperan besar dalam melahirkan generasi penulis yang membentuk dasar sastra Indonesia. Sementara IPTEK memberi kita kesempatan untuk mengenal, memahami, dan melestarikan karya sastra lama dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Melalui paduan antara sejarah dan teknologi, sastra Indonesia akan tetap hidup dan relevan di setiap generasi. Baik, dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.